Baik, kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, secara hati ibu-ibu semua ya, kita diberikan kemudahan kembali olehnya untuk bersama-sama melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah taala, di mana para jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Di mana kita lihat di sebagian saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Untuk nikmat ketaatan ini, dimudahkan untuk ketaatan ini sudah jauh dari kemudahan, di mana banyak di antara saudara kita yang berat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Banyak di antara mereka yang sengaja meninggalkan amal-amal ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan siam, meninggalkan sedekah, meninggalkan thalabul ilmi, dan meninggalkan amal-amal ibadah yang lainnya. Sedangkan mereka diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Adapun kita alhamdulillah di pagi yang mulia ini masih diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini merupakan tanda di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan dimudahkan untuk memahami agamanya, dimudahkan untuk memahami dinnya, agamanya. Maka tentu di antara wasilah untuk memahami agama kita ini adalah dengan thalabul ilmi. Maka ketika ibu-ibu diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan ini bagian dari pertanda Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita memahami agamanya. Dengan kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi alhamdulillah kita masih semangat untuk bersama-sama meraih pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di hari di mana tidak ada hari setelahnya, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah kita masih dihidupkan sampai hari ini
Dan alhamdulillah di hari ini kita masih di bulan Zulhijjah, Ibu ya. Di bulan Zulhijjah. Di tanggal berapa? 27, 28. Ini artinya ibu-ibu rahimakumullah, hari-hari ini adalah detik-detik akhir dari tahun Hijriyah, yaitu tahun 1446. Dan sebentar lagi tidak ada bilangan pekan, bahkan apalagi bulan, hanya tinggal beberapa hari saja kita akan memasuki tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah. Tak terasa ibu-ibu rahmakumullah ya, kita sudah akan berkurang usia. Bertambah apa berkurang? Berkurang. Tak terasa kita akan berkurang jatah usia kita di muka bumi ini. Yang batas waktunya, batas usia kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kematian merupakan suatu hal yang pasti. Suatu hal yang pasti yang harus kita yakini. Di mana ini sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan satu kepastian, yaitu kematian. Oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita, yang kesempatan itu tidak ada yang tahu sampai kapan kita diberikannya. Maka mumpung diberikan kesempatan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita bersama-sama, bukan mengkhususkan akhir tahun untuk muhasabah ya, tapi momen saja, momen. Biasanya orang-orang di akhir tahun itu baru muhasabah. Adapun kita seharusnya bermuhasabah itu setiap saat. Tidak harus menunggu akhir tahun. Namun memang sekarang adalah hari-hari terakhir di tahun ini, maka mungkin sedikit para jamaah sekalian rahimakumullah, kita saling menasihati. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia sampai akhir tahun ini. Namun apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di tahun akan datang? Tidak ada yang tahu. Yang mengetahui kapan datangnya ajal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menilai dan menimbang diri kita masing-masing. Setahun ini apa yang sudah kita perjuangkan? Setahun ini sudah seberapa persen semangat kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Ataukah sebaliknya tahun ini pula kita masih semangat untuk meraih kesenangan dunia saja? Maka jangan tunggu waktu para jamaah sekalian rahimakumullah. Karena kita bukan merupakan makhluk abadi. Kita bukan makhluk abadi. Sekuat apapun kita ibu-ibu rahimakumullah, sebugar apapun tubuh kita, mungkin ibu sering olahraga, tidak telat tiap pagi jalan kaki sekitar 30 menit. Ibu ya. Biasanya untuk sehat
dan untuk menurunkan berat badan. Ya, kan ditanya, ibu kenapa kok tiap pagi jalan kaki biar sehat Ustadz? Tapi ada niat lain, untuk nurunin berat badan. Ya, bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang kalau malas keluar beli alat yang kayak lari, kayak jalan tapi di tempat. Apa namanya ibu? Di kamar khusus. Saya nggak tahu namanya lah. Itu harganya jutaan bu. Tapi demi sehat, demi turunnya badan, tetap beli ya. Dan mungkin tidak sedikit yang mengikuti program diet. Ya, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan manis-manis, tidak boleh makan pedas-pedas. Terus apa yang dimakan dong? Ya, kalau makan sedikit aja katanya batal, harus diulangi dari depan. Ada yang kalau minum atau makan harus pakai jeruk peras atau jeruk apa namanya itu? Apa saja demi turun badan. Karena ada cerita saya seminggu 3 kilo turun, saya 2 minggu 4 kilo turun. Wow, termotivasi. Ya. Namun sedemikian rupa berolahraga tetap saja kadang tetap sakit. Tetap sakit. Ya, bahkan orang yang kaya, orang yang banyak uang ketika sakit parah pun rela menebus kesehatan demi harta kita. Sepanjang-panjangnya umur atau usia seseorang tetap ada batasnya. Tidak ada yang tahu ibu-ibu rahimakumullah kematian kita. Bahkan kematian itu tidak menunggu sakit. Kematian tidak menunggu sakit. Bahkan banyak orang yang sakit menaun tapi tetap masih diberikan hidup. Orang yang sehat walafiat justru banyak yang dicabut nyawanya. Kematian tidak menunggu tua ibu. Aku masih muda ini Ustadz, masih usia 30 tahunan. Kematian tidak menunggu usia. Bahkan kalau kita lihat banyak orang-orang tua yang masih sehat walafiat, Masya Allah. Tapi yang muda-muda sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, belum lama ini, mungkin sekitar 2 pekan yang lalu, saya mendengar teman, adik kelas bahkan meninggal dunia beliau. Masih muda, di bawah umur saya ibu. Budanya kekar, ganteng Masya Allah. Tapi Allah ambil nyawanya terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu usia tua. Tidak juga menunggu sakit. Jadi kalau orang sakit, wah siap-siap meninggal. Kata siapa? Sekitar 2019 kurang lebih ya, saya lupa. Ada dua suami istri maksudnya, bapak sama ibu. Itu datang ke saya, Ustaz saya ingin daftar umroh. Wah Masya Allah, langsung bayar. Namun di awal-awal 2020 kalau tidak salah, suaminya WA saya, Ustadz mohon maaf kami cancel tidak jadi umroh. Saya tanya kenapa Pak? Beliau bilang kebetulan istri saya mau operasi. Sakit, istri saya sakit Ustadz. Dan saya tidak mau umrohnya sendirian, harus sama istri. Jadi sampai beliau mau operasi, dioperasi besar.
Saya lupa penyakitnya apa. Tahun 2000-an. Sampai hari ini itu masih kadang melihat status saya. Bapak ini masih lihat status saya di WhatsApp. Mungkin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, saya iseng-iseng WA. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Terus saya tanya, sudah jadi ke haram belum? Saya pertanyaannya seperti itu Ibu. Kemudian gak dijawab, lama, sorenya baru dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bapak sudah 3 tahun yang lalu meninggal dunia. Nah, terus yang lihat status saya siapa ya Bu? Maksudnya itu masih dipegang oleh anaknya. Masih aktif. Ya, masih aktif. Ternyata dikabarkan 3 tahun yang lalu Bapak meninggal. Saya tanya sakit? Enggak sakit. Beliau tidur, tidak bangun lagi. Kemudian saya tanya istrinya yang dulu operasi kan. Terus bagaimana ibu Pak? Alhamdulillah ibu sehat walafiat sampai hari ini Ustadz. Ayo Bu. Ternyata yang dulu dikabarkan yang sakit istrinya, tapi sampai hari ini diberikan kesehatan. Tapi yang menjaga bapaknya, suaminya, yang waktu itu menjaga dan menemani operasi justru telah dipanggil oleh Allah. Berarti kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu tua. Karena ketemu bagi kita ibu-ibu rahimakumullah. Bagi kita memang tidak harus menunggu akhir tahun baru muhasabah. Tapi justru setiap harinya, setiap saat kita harus muhasabah. Bagaimana ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisablah diri kalian di dunia ini sebelum kalian dihisab oleh Allah nanti di yaumul akhir. Karena menghisab kalian di hari ini akan lebih ringan dibanding menghisab yang dihisab atau dihisab oleh Allah nanti di hari akhir. Kenapa Ibu? Kenapa menghisab pada hari ini lebih ringan dibanding nanti dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat? Kalau kita menghisab diri kita pada hari ini, contoh kita sebelum tidur, kita merenung, menghisab diri apa yang sudah kita perbuat di siang harinya tadi. Jika terbanyak misalkan yang 60%, 70%, 80%, bahkan 90% adalah kemaksiatan falidzubillah. Maka esok hari kita masih bisa memperbaiki. Kalau ibadah kita di hari itu atau hari-hari sebelumnya kita belum maksimal, karena kita menghisab di dunia ini masih diberikan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah di kemudian hari. Masih ada kesempatan Ibu. Ya. Kurban kemarin misalkan. Sebenarnya Ibu mampu kurban. Tapi karena ketakutan, nanti kalau saya uangnya beli kurban, nanti buat anak istri saya, cucu saya bagaimana? Ternyata dari kurban tahun lalu sampai tahun kemarin gak apa-apa tuh. Istri, anak, cucu atau siapa saja aman tentram, tidak ada apa-apa. Maka mungkin tahun depan saya harus berkurban. Karena mungkin kemarin meninggalkan bukan karena udzur, karena khawatir uangnya habis. Ya, bisa baik Ibu rahmatullah. Namun jika nanti yang menghisab Allah di hari kiamat, masih ada kesempatan Ibu? Masih ada tidak? Tidak ada. Tidak ada kesempatan lagi ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari itu tidak ada hari perbaikan, tidak ada hari peramal, tapi adanya hari pembalasan dari apa yang sudah kita perbuat. Maka hendaklah kita menjadi orang yang cerdas ibu-ibu rahmatullah.
Siapa sih orang cerdas? Orang yang IQ-nya tinggi, orang yang bisnisnya lancar, orang yang pintar. Tidak. Apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi SAW itu adalah orang yang menundukkan, orang yang mampu menundukkan dirinya. Di dunia ini apa saja kita ingin. Ya kan? Udah punya aja pengen lagi. Benar tidak Bu? Ibu udah punya motor, pengen motor lagi. Ibu udah punya mobil, pengen punya mobil lagi. Ibu udah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Ibu udah punya uang, pengen uang lagi ya. Nah, itu malah manusia. Inginnya ideal, semua itu dikuasainya. Sebenarnya sah-sah saja. Allah tidak melarang juga kita untuk bekerja untuk mendapatkan nafkah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian, kata Allah dalam surat Al-Qasas, janganlah kalian meninggalkan bagian kalian di dunia. Artinya para ulama menjelaskan dibolehkannya kita untuk mendapatkan dunia. Tapi harus cerdas. Apa? Mandana nafsahu. Tetap menundukkan dirinya agar tidak terjerumus dalam keserakahan. Maka di sana ada kata zuhud, ada kata qanaah, yaitu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian juga orang yang cerdas kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut. Dan mereka justru ya lebih mementingkan amal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Karena hidup di dunia ini tidak lama para jamaah sekalian rahimakumullah. Hidup di dunia ini tidak lama. Berapa tahun Ibu di sini? Ibu tadi saya lewat pas masuk ada ibu-ibu yang mungkin usianya sudah di atas 50 ada? Banyak. Ada yang di bawah 20. Banyak juga ya. Jiwanya 20 tahun. Ya. Nabi SAW mengkhabarkan umur umatku baina sittina wassaba'in atau kama qala. Umur umatku itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Umur 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sekarang 59 berarti setahun maning Ustaz. Ya. Nggak, ini hanya pemberitaan ya. Ada kok Ustaz yang sampai 70 tapi sedikit. 80, 90 sedikit. Tapi Nabi mengkhabarkan umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Bahkan ada yang sebelum 60 udah diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika seseorang itu sudah berpindah alam ke alam barzakh, alam kubur, itu waktunya lebih lama dibanding dengan ketika dia di dunia. Coba contoh ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal sekitar 13 abad yang lalu. 13 abad itu berapa tahun Bu? 1300 tahun. 1300 tahun. Sampai hari ini beliau rahimahullah ta'ala berada di alam kubur. Sedangkan usia beliau berapa ketika hidup di dunia? Ayo, usia beliau berapa? 60-an. Sedangkan beliau rahimahullah ta'ala dan para sahabat dan para ulama yang lain yang sudah diwafatkan oleh Allah sampai hari ini belum datang hari kiamat, berarti ribuan tahun di alam kubur. Sedangkan di dunia cuma 60, 70, 80, 90, 100 lah maksimal. 100 tahun saja dari 1300 berapa persennya? Sedangkan ibu-ibu rahmakumullah di alam barzakh, di alam kubur itu ada dua kehidupan, ada dua hal, kenikmatan dan azab. Kenikmatan dan azab. Kalau hidupnya di alam barzakh penuh kenikmatan, masya Allah wa tabarakallah. Inilah bagi orang-orang yang beriman.
Di alam kubur mereka tetap mendapatkan kenikmatan. Ini belum surga ya, masih di alam barzakh. Namun sebaliknya, jika dia dalam kemaksiatan ketika di dunia, falidzubillah, dia diazab oleh Allah dalam kubur, berarti selama 1300 tahun dia maka benar firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ayat terakhir. Bunyinya gimana? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit. Jadi nanti ketika hari kebangkitan, ibu-ibu rahimakumullah, mereka merasa, orang-orang kafir merasa seakan-akan tidaklah ia tinggal di dunia kemarin, dia hidup di dunia kemarin, melainkan hanya sesaat saja. Bahkan mereka merasa hidup di dunia itu asyiyatan, cuma di waktu sore saja. Yang namanya sore dari jam berapa ke jam berapa? Kita katakan dari jam 3 sampai jam 6, hanya 3-4 jam. Mereka merasa cuma hari sore saja, 3-4 jam di dunia. Auduhaha, atau di pagi harinya saja. Pagi itu kan dari subuh sampai jam 10, 4 jam. Mereka merasa hidup dunia itu sesaat sekali. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, mari kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun hanya sedetik, walaupun hanya kurang dari sedetik, kalau memang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, mari kita pergunakan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menyesal ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita minta itu apa nanti? Ingin dikembalikan kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Dan demikianlah keadaan orang-orang kafir. Ketika mereka datang kematian kepada mereka, mereka akan mengatakan apa Pak? Ibu, rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan aku kemana? Ke dunia. Pengen hidup lagi di dunia. Ingin foya-foya? La. Ingin bermaksiat? Tidak. Ingin bersenang-senang terhadap dunia? Tidak. Apa yang mereka inginkan ketika diizinkan oleh Allah kembali ke dunia, ibu? La'alli a'malu salihah fima taraktu. Mereka mengatakan agar aku berbuat amal soleh, akan melakukan amal soleh terhadap amal-amal yang dulu pernah saya tinggalkan. Oleh karena itu ibu rahmakumullah, ibadah apa yang kemarin kita tinggalkan sedangkan kita kemarin mampu, udah nanti kita laksanakan ibu. Jangan menyesal kayak sebagaimana orang-orang kafir ini. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin melaksanakan apa yang mereka ingin kerjakan, itu amal soleh terhadap amal soleh yang dulu pernah ditinggalkan. Sedekah mampu tinggalin, nanti kita nyesel. Apalagi belajar ilmu agama sebenarnya masih bisa, banyak alasan. Nanti kalau udah akhirnya akan menyesal, ingin belajar. Ya, mumpung masih diberi kekuatan, mumpung masih diberikan kesempatan, kemampuan, kalau toh itu bisa dilaksanakan, walaupun tidak maksimal, kerjakan. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, pernah dengar ibu? Syekh bin Baz. Dulu di tahun 2000-an ya, ketika saya SMA, itu beliau menjadi mufti kerajaan Arab Saudi, ketua Ikatan Ulama Saudi, Lajnah Daimah. Ketika hari Selasa beliau sakit, beliau adalah orang yang paling dermawan, dikenal orang yang dermawan, Di hari Selasa waktu itu kalau tidak salah, ketika sakit parahnya, datang laki-laki kemudian minta bantuan. Ya, kata ajudannya nanti ditunggu hari Sabtu saja.
Syekh bin Bas marah kepada ajudannya, Al-an, sekarang kasih dia bantuan. Apakah engkau menjamin nyawaku sampai hari Sabtu besok? Kemudian hari itu juga diberikan bantuan. Qadarullah wa masyafa'al. Di hari Rabunya besok Allah mengambil nyawanya. Para ulama demikian, ketika mampu melakukan amal kebaikan selagi mampu, itu tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah ditunda. Apa bahasa Arabnya menunda amalan? Taswif. Taswif, menunda amalan tanpa uzur. Tanpa uzur, jangan ibirangkumullah. Mampu hari ini bismillah, walaupun tidak maksimal. Walaupun tidak maksimal. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang kembali kepada kita. Ya, kesempatan itu kembali kepada kita. Belum tentu. Makanya ketika banyak orang dimampukan oleh Allah, mampu bersedekah, mampu melakukan amal ibadah, sholat, tepat waktu, dia bisa siam Ramadan, tepat waktu sebenarnya. Tapi karena sengaja menunda tanpa uzur, dia tidak sakit, dia tidak ada uzur yang lain, sengaja tidak puasa. Dia tidak ada uzur sakit atau sedang sibuk atau apa, dia sengaja menunda sholat. Zuhur setengah 3, asar setengah 6, begitu ya? Ada nggak? Di sini emang nggak ada ya, di sono ada. Saya sering lihat ibu, saya sering lihat. Jadi setengah 6 baru sholat asar. Baru assalamualaikum, assalamualaikum, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dikit lagi. Kayaknya jadi menjamak gitu ya. Banyak demikian ibu. Karena apa? Menunda. Bukan hanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga. Sholat subuhnya jam 8. Oh ini mah bukan nunda nih. Ini keluar dari waktunya. Biasanya orang seperti ini taswif, berbuat taswif, yaitu menunda dengan mengatakan saufa wa saufa wa saufa, nanti dan nanti. Biasanya orang seperti ini itu akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya ibu? Hukumannya ketika dia melaksanakan ambil ibadah tersebut, dia akan dilemahkannya. Jadi nggak semangat. Maka bersegera ibu rahmakumullah. Sebelum datang ajal, ketika itulah kita akan meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan sebagaimana Allah berikan kesempatan pada hari ini kita ini. Oleh karena itu ini wasiat buat saya pribadi, kemudian ibu-ibu semua, mari di tahun akan datang, tahun yang baru nanti harus lebih baik dibanding dengan tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Tekad kuat. Jadi prinsip bagi kita ibu-ibu, hari besok lebih baik dibanding hari sekarang dan hari sebelumnya. Yang kemarin begini, laksanakan ibu rahmakumullah. Walaupun tidak secara maksimal. Wallahu a'lam bishawab, ini hanya sebagai muhasabah bagi kita semua ibu rahmakumullah. Agar ada nilai baik bagi kita untuk tahun akan datang. Jangan sampai kita menyesal karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita, maka itulah hari terakhir kita menapaki kehidupan dunia. Dan tentu tidak ada lagi kesempatan yang diberikan. Allah a'lam bishawab. Baik ibu rahmakumullah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan. Pertemuan terakhir kita alhamdulillah sudah memasuki dalil-dalil yang disampaikan oleh rahimahullah ta'ala. Dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala mengenai apa ibu? Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya orang yang memiliki merasa aman dari makar, dari azab, dari siksa Allah, itu biasanya orang seperti ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala
adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menjawab, dosa-dosa besar ini disampaikan oleh beliau adalah asyirku billah, wal ya'su min rauhillah, wal amnu min makrillah. Yakni perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah, pertama adalah ibu apa? Asyirku billah, yaitu berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, wal ya'su min rauhillah, termasuk dosa besar pula adalah berputus asa min rauhillah, dari rahmat Allah. Kemudian juga termasuk dosa besar wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa aman dari makar atau azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini bibi rahmukumullah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar yang tentu wajib dijauhi oleh kita semua, maka jawaban beliau yang pertama adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, asyirku billah, berbuat kesyirikan. Syirik itu artinya apa, Ibu? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Atau dalam pengertian lain yang disebut dengan kesyirikan adalah mengambil selain Allah atau mengambil ya sesuatu selain Allah itu dijadikan ibadah bersama Allah. Jadi syirik itu menyekutukan atau ya menyekutukan, bersekutu. Jadi mengambil selain Allah, diambil dalam sesembahan, terus dibarengin dengan menyembah Allah, itu namanya syirik. Makanya misalkan ada orang mengatakan, kapan saya berbuat syirik? Toh saya sholat, saya juga ibadah haji, saya juga berdoa kepada Allah. Iya, yang disebut syirik adalah kita beribadah kepada Allah, tapi juga sesekali dia beribadah kepada selain Allah. Bentuknya apa? Memberikan sesuatu kepada selain Allah dalam hal ibadah. Itu namanya syirik. Memberikan sesuatu kepada selain Allah dalam hal masalah ibadah. Coba Ibu bisa sebutkan hal yang termasuk ibadah. Contohnya apa? Hah? Doa. Berdoa, ad-du'a'u huwal ibadah. Ibadah. Doa itu adalah ibadah. Betul Ibu ya? Kalau ibadah itu berarti harusnya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada orang memberikan ibadah berupa doa bukan kepada Allah lagi, tapi kepada selain Allah. Emang ada Ustadz orang yang meminta kepada selain Allah? Banyak. Datang ke kuburan biasanya kalau cucunya mau sunat. Mbah, cucumu mau sunat besok. Terus ya biar hari itu terang Mbah ya. Terang. Biar yang kondangan banyak yang datang Mbah. Gitu ya. Kalau minta terang, minta kemarau, pingin cerah, itu hak siapa Ibu? Hak Allah, bukan hak minta kepada orang meninggal. Mudah-mudahan selamat Mbah, gitu kan. Selamat. Yang cucumu yang disunat juga selamat. Yang memberikan keselamatan siapa seharusnya? Allah. Kenapa minta sang mbah ini? Mbahnya juga lagi disiksa.
Lagi pengen minta pertolongan, diminta pertolongan. Doa. Kemudian doa kepada siapa? Siapa saja selain Allah. Tentu yang diminta sesuatu yang menjadi hak Allah saja. Masalah jodoh. Minta sama siapa, Bu? Allah. Minta rizki uang, minta rizki anak, minta rizki sehat, termasuk jodoh, itu minta kepada Allah, jangan kepada selainnya. Berarti utang nggak boleh? Oh, utang boleh. Utang kan bukan kepada utang sama orang. Kemudian apalagi yang termasuk ibadah? Sedekah. Sodakoh itu ibadah. Jangan ibadah sedekah ini diberikan kepada selain Allah. Emang ada yang sedekah kepada selain Allah? Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah pohon. Ada tidak seperti itu? Banyak. Ini berarti memberikan ibadah yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah saja, kemudian diberikan kepada selainnya. Oleh karena itu kalau ada sedekah bumi, sedekah laut, itu syirik. Iya, memberikan sesuatu yang memang hak Allah. Kemudian apalagi selain sedekah, selain doa yang termasuk ibadah? Nazar. Apa namanya? Berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak wajib. Atau mewajibkan diri sendiri yang awalnya bukan masalah wajib. Itu nazar. Ini lagi musim apa? PBDB, benar nggak Bu? PBDB, penerimaan, yalah itulah ya. Kan kalau dulu kita daftar sekolah mah sendiri ya Bu ya. Sekarang mah ibu bapaknya yang riuh, fotokopi aja bapak ibunya yang fotokopi, foto bapak ibunya yang foto, anaknya mah main HP. Dulu kita itu mau daftar SMP, SMA, datang sendiri. Berani kita. Makanya kalau pas pulang, gimana nak? Alhamdulillah beres Pak, gitu kan ya. Sekarang gantian, anaknya yang nanya, Pak gimana? Beres. Waduh, ini kebalik zamannya nih sekarang Ibu, Bapak. Ya? Iya. Anak sekarang kayaknya nggak tahu menaung. Kalau kita mah dulu ya, Masya Allah. Pengen balik ke tahun 2000-an Bu. Nah, Ibu nazar, kalau putra saya, putri saya diterima di kampus A, kampus X, saya akan puasa 5 hari berturut-turut. Nah, itu nazar namanya. Ya, nazar, sesuatu yang awalnya tidak wajib kemudian diwajibkan. Nazar, dan ini sudah kita bahas ya di bab sebelumnya, bahwa nazar sebenarnya tidak ada hubungan berhasil tidaknya keinginan kita, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Banyak orang yang apa? Menganggap bahwa kalau nazar pasti berhasil, begitu ya? Banyak yang tidak kok. Udah nazar gak jadi. Memang gak ada hubungannya Ibu. Makanya Nabi mengatakan apa? Fima makna, tidaklah orang berbuat nazar kecuali orang yang pelit, bakhil. Kenapa Bu? Dia pengen sesuatu kalau diberikan sesuatu gitu ya. Dia pengen sesuatu, pengen anaknya diterima di kampus A. Dia harus ngajuin dulu kalau saya mau puasa kalau diterima, tuh kan? Berarti ibu bapak kalau seperti ini orang yang bakhil, orang yang mau melakukan sesuatu kalau diberi sesuatu. Dan nazar dengan apa yang kita inginkan tidak ada hubungannya, ibu-ibu rahmatullah. Tapi kalau kita sudah terlanjur mengucap, wajib untuk dilaksanakan. Nah, puasa, ya puasa, berarti puasa itu nazar diberikan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang nazarnya seperti ini Bu,
Nadarnya seperti ini, kalau anak saya diterima di kampus X, ya, nanti saya buat sedekah untuk pohon yang di perempatan sana itu. Misal, berarti dia nadarnya bukan untuk Allah tapi untuk pohon. Ah, ini syirik. Syirik Ibu, nggak boleh. Saya akan nyembelih ayam hitam 7, ya, botak kepalanya, terus bulunya kebalik, terus kemudian yang paling murah harganya. Wah, nadar. Buat apa kalau seperti ini? Namanya syirik kalau seperti ini. Atau nadar yang wajib. Nadar itu bukan wajib jadi wajib, bukan wajib diwajibkan lagi. Ya Allah, kalau anak saya diterima di kampus itu, saya sholat duhur dan isya. Lah memang udah wajib, ngapain udah wajib jangan dinadarin lagi. Nah ini syirik Ibu rahmatullah ya. Dan yang lainnya masalah ibadah. Ya, dan yang lainnya. Masalah ibadah hanya diberikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan. Orangnya dinamakan musyrik. Perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Dan syirik, dosa syirik merupakan asyirku billah, merupakan dosa paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dosa kesyirikan itu dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal. Makanya hati-hati ibu rahmatullah dari perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Di surat An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan dia Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang telah berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi kesyirikan ibu, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika pelakunya tidak bertaubat. Pelakunya tidak bertaubat sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan kemudian dia mengatakan saya bertaubat kepada Allah, khalas, intahal waqt. Tidak ada waktu lagi untuk waktu bertaubat. Maka taubat jangan ditunda-tunda ibu rahmatullah. Sekiranya kita pernah berbuatkan kesyirikan, falidzubillah, pernah berbuat kesyirikan sampai dengan hari ini, segera bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajal. Nanti aja ustaz taubatnya. Siapa yang menjamin umur kita sampai kita bisa bertaubat ibu? Sedangkan Allah mengatakan atau disebutkan as-sa'atu faja'atan. Yang disebut kematian itu datangnya faja'atan, tiba-tiba. Ibu kan pernah mengatakan baru aja WA-an, ku udah meninggal tuh. Bang kemarin juga saya lihat dia sehat walafiat, sekarang udah meninggal. Faja'atan, tiba-tiba, tidak ada yang tahu datangnya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan banyak kematian itu berbagai macam. Ada orang yang berangkat kerja, pulangnya tinggal nama. Orang yang lagi olahraga ibu, meninggal di pinggir jalan. Ada pedagang sayur, pagi harinya sebelum sholat subuh dia datang ke pasar karena ingin belanja, pulangnya ternyata sudah tinggal nama. Sekali lagi tadi disebutkan, kematian tidak melihat umur, tidak melihat pangkat, jabatan, muda, tua, tidak melihat ibu rahmatullah. Maka taubat itu harus selalu, senantiasa. Kemudian dosa syirik ibu rahimakumullah. Ketika mereka meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, orang seperti ini diharamkan oleh Allah masuk surga. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya memasuki surganya. Allah haramkan orang-orang yang berbuat kesyirikan sebelum bertobat kepada Allah Ta'ala, sebelum meninggalnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam jannah Allah Ta'ala. Tempat mereka di mana ibu? Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tidaklah baginya itu surga, Allah haramkan surga dan tempatnya ia neraka, dan tidak ada baginya orang-orang zalim itu pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan, ibu-ibu rahmukumullah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka, api neraka jahanam itu selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, tempatnya di mana? Fi nari jahannama. Bagaimana di dalamnya? Khalidina fiha. Di dalam api neraka jahanam. Bagi orang-orang kafir itu dia antara golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan syirkul akbar. Dia tidak bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha ketika sebelum meninggal, maka tempat mereka ada di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya, ibu rahmatullah. Makanya hati-hati, wanti-wanti dengan kesyirikan. Pahami dosa-dosa syirik. Pahami perbuatan-perbuatan termasuk kesyirikan. Karena banyak di antara kita yang mengetahui sekedar syirik itu ya nyembah pohon, matahari, bulan, laut. Dengan menyembah asli. Misalkan ada pohon terus disembah gitu. Saya mau tanya ibu, di sekitar kita masih ada nggak orang yang nyembah pohon sujud gitu? Ada tidak? Sepertinya nggak ada, nggak kelihatan. Orang yang ada batu disembah. Ada apa lagi? Ada pohon besar disembah. Terus memberikan sesajen, dikasih apa? Minyak wangi, dikasih ayam goreng, dikasih uang, ya, pohon dikasih uang. Dikasih itu biar katanya pohon ini menyelamatkan aku, biar batu ini membuat kami itu tenang. Gak ada ustadz kalau di sini. Oh berarti gak ada kesyirikan. Oh tidak, karena orang-orang baru atau sekedar mengetahui syirik itu menyembah itu. Ternyata syirik itu kembali ke pengertian tadi. Ya. Memberikan sesuatu kepada selain Allah dalam masalah ibadah. Takut madorot, terkena madorot. Ibu punya apa namanya? Cincin misalkan ya. Cincin. Ini cincinnya isi Ustadz. Jangan pada cincin. Aku nggak takut sama cincin. Buktinya ada seseorang, bukan kita ya. Pagi ini sebelum subuh dia berangkat kerja karena mungkin menghindari di macet. Kantornya di Senayan sana. Sampai di kantor, waduh, cincin saya ketinggalan. Telepon istrinya, ada nggak bu di atas meja? Ada, gojekin bu. Emang kenapa harus digojekin? Aku takut kalau tidak dipakai nanti terkena apa-apa. Itu namanya ibadah. Karena merasa takut, yaitu tawakalnya yang seharusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada cincin itu. Buktinya apa? Kerja nggak tenang karena cincinnya nggak dipakai. Ketika ke kamar mandi dipakai apa dicopot? Copot. Oh jangan, ini suci. Taruh di atas. Masuk gak boleh. Cincin kok. HP yang harganya 5 juta aja masuk kamar mandi. Cincin yang harganya 3.000 gak boleh masuk kamar mandi ya. Kenapa? Karena ada sesuatu kan? Ada keterikatan hatinya kepadanya.
Syirik ibu itu kalau itu. Sama halnya orang tua yang masih menggantungkan gelang di anak bayinya. Sini. Kan biasanya gelangnya warnanya hitam ya. Saya pernah nanya, Bu untuk apa? Untuk tolak bala. Nah kan jelas kan, tolak bala. Memang kenapa? Biar nggak digigit semut? Oh enggak. Ya. Saya pernah mau meruqyah anak bayi. Udah diruqyah nangis terus. Ternyata ada semut di sini. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak tuh kalau nangis bukan harus diruqyah ternyata Bu ya. Cari di sini barangkali ada semut gigit. Dia kan nggak bisa ngomong, Bu. Semut nggak bisa ngomong. Udah diruqyah sampai 1 jaman, tetap aja nangis. Ternyata ada semut yang gigit. Ini bukan semut, bukan ngilangin semut, tapi tolak bala katanya. Ini salah satunya. Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggantungkan jimat itu telah berbuat kesyirikan. Yang ngomong bukan saya, Nabi yang kita cintai bersama-sama. Tapi kan, nah gitu. Ini tapi kan, itu dia. Kalau memang kita nih copot, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Jangan ada ketergantungan dari ini, ibu rahmakumullah. No. Dosa syirik termasuk ya dosa yang bisa menghapuskan seluruh amal. Nah ini nih, ruginya luar biasa. Orang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sholat juga berkali-kali ya. Kemudian puasa, sedekah dan amal-amal ibadah yang lain. Masih disempatkan untuk berbuat kesyirikan. Ini bisa menghapus dan menghilangkan amal kita yang sudah kita perjuangkan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Di surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, lenyaplah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah saya wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan Allah kepada nabi dan nabi-nabi sebelumnya? La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna, sungguh akan dihapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nabi SAW, orang yang dijuluki Mustafa. Mustafa artinya apa? Mustafa artinya bukan kentang Mustafa. Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Mustafa itu artinya orang yang terpilih, dijadikan nabi, dijadikan sebagai rasul. Coba saya mau tanya ibu-ibu, orang yang dijadikan atau dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul, mungkinkah berbuat kesyirikan? Mungkin enggak? Orang yang diberikan dipilih oleh Allah jadi nabi, dijadikan rasul, mungkinkah dia berbuat kesyirikan? Gak mungkin. Tidak mungkin hamba Allah yang dipilih sebagai nabi bahkan sebagai rasul itu akan berbuat kesyirikan. Namun nabi begitu juga diangkat sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam tetap diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang gak mungkin berbuat kesyirikan tetap dia peringatkan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Ini kan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah wahyukan kata Allah kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, itu para nabi sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan? La in asyrakta. Nah, tanya itu kan domir kemana? Kamu. Kepada nabi. Jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh amalmu akan hapus. Ini nabi yang tidak mungkin berbuat kesyirikan saja diperingatkan, apalagi kita.
Hapus ibu, bahaya. Perbuatan kesyirikan itu bisa menghapuskan. Kemudian juga syirik menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Nah, tadi disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan konsekuensi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Namun kadangkala orang sebagian muslim tahu tentang konsekuensi kesyirikan tersebut. Hilang pahalanya, Allah masukkan ke dalam api neraka, amalnya tidak diterima. Tapi satu sisi dia tidak mengetahui syirik itu apa saja. Karena buktinya ketika ada orang yang jelas berbuat kesyirikan, kita peringatkan, dia malah bilang, aku enggak syirik. Aku kan masih menyembah Allah. Aku kan masih bersolat, aku masih puasa. Dia tidak mengetahui bagaimana hakikat syirik. Aku kan masih mengakui Allah yang memberi rizki aku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku. Allah. Orang-orang jahiliyah dulu ibu, kesyirikan mereka itu seperti apa sih? Apa memang mereka mengenal Allah? Gak mengenal Allah ibu? Mereka mengenal Allah. Buktinya di Al-Quran banyak disebutkan walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau Muhammad tanya kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini tanya kepada orang kafir ya. Apa yang mereka katakan? La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit bumi ini. Lah mereka mengakui Allah yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Mereka mengatakan ibu. Kok mereka kekal di neraka Ustadz? Karena mereka memberikan hak Allah yaitu sesembahan kepada selain Allah. Ini maksudnya. Maka misal kalau hari ini ada orang yang mengaku tidak kenal Allah, bahkan dia sengaja tidak mengakui Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi ya kehidupan dan kematian, maka kemusyrikan hari ini lebih dahsyat dibanding kemusyrikan pada hari jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu masih mengakui ibu, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Mereka masih mengaku ibu. Tapi kalau hari ini ada yang mengatakan, yang memberi ikan saya adalah Nyi siapa? Nyi Pelet. Dia dengan jelas ibu, yang memberi rizki saya adalah Dewi Sri. Dewa Dewi Sri. Yang memberi saya rizki berupa ikan banyak itu adalah Nyi Pelet. Yang menyembuhkan saya itu langsung dia bukan bilang Allah, tapi dia bilang yang menyembuhkan penyakit saya selama 20 tahun ini adalah si Mbah Fulan. Iya. Dokter di rumah sakit mana nggak mampu. Tapi saya datang kepada Mbah itu langsung sembuh dalam waktu sebulan. Dia tidak menisbatkan Allah yang menyembuhkan saya. Berarti kalau seperti ini ibu rahimakumullah, kesyirikan pada zaman ini lebih dahsyat dibanding kesyirikan pada zaman dulu. Zaman dulu ketika mereka di kapal laut, di tengah laut, di samudra di tengah itu, terus kemudian digoncang dengan ombak. Ya, digoncang dengan ombak. Ketika itu mereka meminta pertolongan sama siapa? Sama Allah dulu. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Mereka fitrahnya masih meminta pertolongan kepada Allah. Walaupun nanti kalau udah selamat di pantai, dia nyembah yang lain lagi. Tapi minimal ketika dalam keadaan genting, dia masih ingat Allah. Ya kayak kemarin saya lihat video ada di gereja, rahibnya lagi ceramah
ya, rahibnya lagi ceramah. Rahib apa namanya? Pendeta. Lagi ceramah di ini, kemudian apa? Gempa. Jemaahnya bilang Allahu Akbar gitu. Tuh masih kesih ya. Dia masih menyebut nama Allah, coba ibu lagi genting itu ya. Allahu Akbar katanya gitu. Mereka juga berbeda dengan yang sekarang. Mereka ketika dalam keadaan genting langsung menyebut ya Syekh Qadir Jailani, ya Badawi selamatkan aku. Ini lagi genting udah menyebut selain Allah. Berarti kesyirikannya lebih dahsyat dibanding kesyirikan orang-orang zaman dulu. Walaupun bukan mengiyakan syirikan mereka, bukan. Tapi mereka masih mengakui Allah. Syaitan itu mengakui Allah Tuhannya enggak, Bu? Mengakui enggak? Mengakui, Ibu rahimakumullah. Syaitan itu mengakui Allah Tuhannya. Iya. Ketika syaitan itu diturunkan, iblis diturunkan oleh Allah dari surga dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api. Dia sombong, api lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Mana mungkin kita sujud kepada mereka, pada Adam alaihissalam. Akhirnya diturunkan karena kesombongannya. Namun syaitan berdoa atau meminta kepada Allah. Tuh berdoa kepada Allah. Apa mintanya? Agar ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat. Dan Allah kasih kok hidupnya sampai hari kebangkitan. Jadi syaitan gak mati, Bu. Karena memang minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta dihidupkan sampai dengan hari kebangkitan. Dan dia berjanji akan menyesatkan semua manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau dari keterangan ini, berarti syaitan masih mengakui Allah itu tuh hanya saja masalah menyembah. Dia tidak mau. Ada orang yang justru menyembah syaitan. Syaitan aja percaya sama Allah. Artinya mereka mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi tidak mau beribadah kepadanya. Oleh karena itu Ibu rahimakumullah, dan keterangan-keterangan yang lain yang menyebutkan bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu segeralah bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita telat bertobat ya. Karena kematian kalau menunggu taubat, menunggu dan menunggu, kita tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal, apakah sudah bertobat atau belum. Ini dosa yang pertama, dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk dosa yang paling besar adalah asyirku billah. Kemudian disebutkan oleh muallif Nabi SAW dosa yang paling besar atau termasuk dosa-dosa besar wal ya'su min rauhillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga termasuk dosa besar. Jadi kalau kita lagi sakit, Bu ya, belum sembuh, udah berobat, terus tanamkan rasa berharap kita kepada Allah bahwa Allah pasti menyembuhkannya. Jangan ada rasa putus asa, Ibu rahimakumullah. Ketika ekonomi kita turun, Ibu ya, kok tetangga saya enak banget ya Allah ya, duit kok kayaknya mengalir, nggak ada serinya gitu kan. Kok saya gini-gini terus. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dosa besar. Ya, tanamkan kita itu yakin Allah itu. Bahkan ya, orang-orang yang diberikan ujian berat di dunia itu merupakan tanda, di antara tanda dia akan diberikan kebahagiaan di akhirat. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang dulunya tidak diberikan ujian berat oleh Allah, ingin kembali ke dunia dan ingin
digunting-gunting apanya? Kulitnya, agar mendapatkan kebahagiaan di sana. Orang yang lebih susah, semakin susah di dunia, maka semakin bahagia di akhirat. Selama dia ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati Bu. Kalau kita gak pernah sakit tuh saya, terus aman-aman saja tuh masalah ekonomi, gak pernah diberikan ujian, hati-hati. Hati-hati, barangkali itu merupakan istidroj. Diberikan kesenangan, diberikan ini, diberikan ini. Bangga banget kalau gak pernah sakit. Ya, bangga banget kalau tidak pernah sakit. Ya bukan kita minta sakit, bukan. Tapi kalau kita ada sakit, baik batuk, pilek, apalagi, itu berarti Allah sayang pada kita. Karena apa? Dengan sakitnya Allah hapus kesalahan. Dengan sakitnya ketika dia bersabar, Allah akan berikan kemuliaan. Bahkan mungkin husnudzon kita kepada Allah ketika ibu-ibu rahmatullah ya, hidup kita di dunia itu tidak seperti orang-orang. Emang kita bukan orang Ustadz, ya kita orang juga. Maksudnya mereka tuh bergelimang kemewahan, kesenangan, harta, dunia. Kita kok biasa-biasa aja Ustadz. Justru kita jangankan untuk beli apa, untuk makan sehari-hari aja kita mikir lagi, mikir dari mana. Allah zalim kepada kita. Oh bukan, justru kita balik. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik bagi kita. Kalau kita kaya kita sombong. Kalau kita kaya kita tidak pernah datang ke majelis taklim. Kalau kita kaya kita sering jalan-jalan. Ya, bukan gak boleh jalan-jalan ya. Tapi orang-orang kaya itu kan jalan-jalan mulu. Ya, sibuk dengan dunia. Tapi Allah kasih kita seperti ini. Alhamdulillah, sholatnya tepat waktu. Ya, kemudian hati tenang. Kemudian apa? Yang penting Allah cukupkan. Tenang. Karena jujur ibu rahmatullah, orang yang banyak uang itu sebenarnya nggak tenang hidupnya. Emang benar Ustadz? Emang Ustadz tahu gitu ya? Coba tanya. Coba aja tanya gitu ya. Senyum mah di depan kita Bu. Coba kalau di kamar. Gunanya ngitung duit terus. Ada azan ngitung duit. Ya. Dihitung ada 5 tumpuk segini. Yang disedekahin yang 3 lembar. Gitu ya. Ya itu. Semakin sibuk ibu rahmatullah dengan dunia, maka akan sedikit waktu untuk akhirat. Itu udah rumus ibu rahmatullah. Iya. Emang orang yang haus serakah dengan dunia itu tidak capek, lelah, berangkat sebelum subuh, pulang jam 11 malam, baru tidur sebentar, berangkat lagi. Ibu ya, bahkan ada orang yang hari Ahad, hari Minggu masuk kerja, lembur. Terus untuk keluarga kapan? Hidupnya di pabrik, hidupnya di kantor, hidupnya di tempat kerja. Sama keluarganya jarang. Orang yang biasa-biasa saja. Jalan sama istri anak. Pulang canda. Kalau orang yang tadi berangkatnya pagi pulang malam. Berangkat anaknya masih tidur. Pulang anaknya sudah tidur, sama istrinya juga udah tidur. Tapi yang biasa-biasa saja, berangkat jam 7, jam 6, pulang jam 5, jam 4, bisa bercengkrama dengan anak, bisa bercengkrama dengan istri. Itu nikmat yang besar ibu rahmatullah. Nikmat banget. Walaupun dompetnya tipis. Tipis ATM ya. Kan tipis ATM, isinya mah tebal. Ya cukup gitu. Mungkin makan keluar sebulan sekali. Itu udah dinanti.
oleh anak dan istri. Ayo Pak, nih awal bulan nih, ayo kita kemana? Makan yuk gitu. Yuk kita makan yuk, makan mie ayam di sana. Bareng. Jangan cuma bilang mie ayam, bukan mie ayamnya yang kita karena tapi kebersamaannya ibu rahimakumullah. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, wallahi dengan keluarga justru jarang bersama. Apakah ini kebahagiaan? La wallahi bukan. Justru ini azab bagi dia. Dia semakin jauh dari masjid, dia semakin jauh dari keluarga. Itu ibu rahimakumullah. Udah nikmatin saja apa yang telah diberikan Allah sekarang ini. Ibu Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji. Coba orang yang sibuk dengan dunia. Jangankan hari-hari aktif Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Sabtu, Ahad juga tidak ada waktu katanya. Iya, tidak ada waktu. Makanya akibatnya apa ibu? Akibatnya mereka jahil terhadap agama. Agama yang mereka seharusnya dipelajari, tidak tahu menaung tentang agama. Tidak menaung. Cara sholatnya juga nggak bener. Kan banyak, saya sering lihat kok. Banyak orang sholat tuh, apa ya? Nih, kalau lagi imam lagi ruku atau sujud, makmum yang datang harusnya ngapain bu? Ia takbir, ya Allahu Akbar, kemudian takbiratul ihram ya, kemudian baru ikut sujud kan? Dia menunggu aja. Kok nggak ada teman? Dia udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nunggu aja. Yakin ini dia dikarenakan apa? Jahil terhadap tata cara sholat. Ternyata tahiyat akhir. Udahlah, biar dia salam kemudian baru sholat. Ya Rahman. Coba kalau dari tadi udah takbir kemudian ini dia mendapatkan pahala jamaah. Walaupun dia tidak ikut selesai full bersama imam. Ini banyak, gak tua gak muda. Kadang saya lihat Pak takbir itu lagi sujud. Tar aja Ustadz, tar kalau udah bangkit lagi ternyata tahiyat akhir. Gak jadi. Ini banyak. Belum cara wudunya ibu. Wudu banyak yang tidak tahu bagaimana tata cara wudu yang benar. Kan kita memahami wudu itu kunci sahnya sholat. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Ya, kalau anak-anak ya saya maklumin lah. Kadang saya kalau wudu ada anak-anak cuma gitu doang. Ya Allah, ini mau ngomong anak orang gitu kan. Maksudnya kalau di sana ya, kalau di sini yang saya kenal panggil, sini. Saya ajarin biasanya gitu. Tapi kalau di mana gitu kan cuma lihat ntar kalau dia marah. Ini anak-anak lah oke lah mungkin belum nih. Bapak-bapak sama. Habis tangan kepala, habis kepala kaki, habis itu muka. Ini kok bisa kebalak-bolak seperti ini ya? Ya? Iya. Ini banyak ibu-ibu rahimakumullah. Terus kemudian dengan ajaran Islam terasa kaget. Kok begitu ya? Nah berarti memang gak pernah belajar. Kalau bilang Islam tuh begini, kok begitu ya? Memang kayak gitu, bapak aja yang baru tahu. Ya, bapak itu baru tahu. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Apapun keadaan kita ibu, itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap meminta kebaikan kepada Allah ta'ala. Jangan mudah mengeluh ibu. Jangan mudah mengeluh. Ya, aku udah sedekah ya Allah, aku udah kurban ya Allah, kok aku sakit? Ya bisa aja orang yang banyak ibadah diuji sakit. Ayo bersama-sama ibu rahimakumullah. Jangan terlalu mengeluh karena berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Dan kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-amnu bimakrillah, yaitu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan karena dia merasa aman, santai-santai saja. Biasanya orang seperti ini sebagaimana sudah disebutkan di atas
Banyak orang yang berbuat maksiat tapi tidak kunjung diperingatkan oleh Allah. Dan inilah yang disebut dengan istijraj. Bermaksiat terus tapi nggak ada peringatan. Lancar-lancar saja. Justru ini harus berbahaya, harus hati-hati. Harus hati-hati dan berbahaya. Karena apa? Ini merupakan istijraj yang bisa jadi ini merupakan tipu daya ya. Makar atau adab Allah Subhanahu wa taala yang ditunda. Wallahu alam bisawab, ibi rahmakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk lebih semangat, lebih istiqomah lagi untuk beramal soleh di tahun 1447 Hijriah. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.